Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 September 2021, Selasa, Pekan Biasa ke-23, disusun oleh Frater Vian Jampong SPD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SPD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini, mari sama-sama berkomitmen. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Sabat berarti berbuat kebaikan. Dikisahkan dalam Injil, Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Tindakan Yesus justru menuai kritik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kritikan itu dilancarkan kepada Yesus sebab mereka berpegang pada aturan yang menyatakan bahwa Sabat dikhususkan sebagai hari untuk beribadat kepada Tuhan. Untuk itu, segala bentuk tindakan di luar ketentuan hari Sabat dinyatakan sebagai pelanggaran. Lalu timbul pertanyaan, apa makna hari Sabat? Dan untuk apa Tuhan menetapkannya bagi umatnya? Sabat dapat dipahami sebagai satu hari yang diindahkan bangsa Israel sebagai hari yang suci bagi Allah. Sehubungan dengan itu, maka Sabat hanya dikhususkan sebagai hari untuk beribadat bagi Allah semata. Pasalnya, dalam kisah penciptaan, Allah berhenti dari segala pekerjaannya pada hari ke-7. Atas dasar itulah,
maka Yesus mendapat kecaman dan kritikan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Akan tetapi, apa tujuan Allah menetapkan ketentuan tersebut? Sabat adalah karunia Allah supaya kita berhenti sejenak dari segala rutinitas harian, kita melepaskan diri dan disegarkan olehnya dengan sabdanya. Namun, itu tidak berarti bahwa kita berhenti dari segala pekerjaan baik, sebab pada hakikatnya, Sabat adalah waktu untuk melakukan dan mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dalam konteks ini, ada dua hal yang perlu kita pahami bersama. Pertama, Sabat adalah waktu untuk menerima kebaikan Allah. Momen ini adalah saat untuk rehat sejenak dari segala pekerjaan dan rutinitas kita, dan kita menjadikan kesempatan ini untuk melepaskan segala kepenatan hidup. Kedua, Sabat adalah momen untuk mengingat kebaikan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam kisah Injil hari ini sesungguhnya menjadi representasi orang-orang yang buta terhadap segala realitas. Kepekaan dan sikap solidaritas mereka menjadi tumpul oleh karena aturan yang sudah ada. Ruang gerak mereka semata-mata diatur oleh segala aturan yang ada, sehingga berhadapan dengan situasi seperti dalam Injil tadi, mereka acuh tak acuh dan bahkan cuek. Sementara Yesus adalah gambaran pribadi yang peka terhadap segala situasi dan penderitaan orang lain. Untuk itu, tanpa mempertimbangkan segala hal lain dan hanya fokus pada prinsip kebaikan dan keselamatan sesama, Dia pun dengan segera menyembuhkan orang sakit itu. Oleh karena itu, Allah dalam kisah Injil hari ini mengajak kita untuk meneladani sikap Yesus yang peka dan peduli terhadap penderitaan orang lain, sekalipun ada banyak rintangan yang dihadapi. Di situasi pandemik ini, kita pun diajak untuk tidak terlalu mengurung diri dalam zona nyaman, tetapi mulai melihat dan menyadari realitas dunia, sebab masih banyak orang yang membutuhkan kepedulian dan uluran kasih kita. Dengan demikian, kasih yang kita bagikan menjadi wujud pelaksanaan agenda Allah, yakni menebarkan dan melaksanakan kebaikan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak berlaku munafik, peka dan berani untuk selalu berbuat baik, kapan dan dimanapun tempatnya. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.